So good. Ah. Halo, hi everyone. Happy weekend, happy Saturday. Selamat datang kembali di live Instagram Brunch with Dave dengan saya Dave Hendrik. Yes. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan apresiasi dulu nih untuk teman-teman dari Harper's Bazaar, semua tim dari Harper's Bazaar, ada Erika, ada Sabrina, ada Adit, ada Ardana, ada Michelle, dan banyak lain para video editor yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, Mbak Ria, pokoknya semuanya. Karena merekalah yang setiap hari bertanggung jawab terhadap konten-konten yang teman-teman nikmati nih di majalah maupun di media ya, di digital maksud saya ya. So kudos for everyone, astaga kerja kerasnya luar biasa ya. Apalagi saya menerima banyak sekali pujian terhadap konten-konten YouTube-nya Bazar. Salah satunya Brunch with Dave. Yang kelihatan memang cuma saya aja di depan, tapi sebetulnya di belakang yang membantu persiapannya ya Sabrina ya, ada Erika, ada video-video editor, banyak yang pada sibuk ngerjain ini semua. So thumbs up for all the team. Sama satu pertanyaan juga yang tidak bosan-bosan saya ulang setiap minggu adalah, beli majalah di mana? Oke. Online ya everyone, Get MRA Media. Cari aja, itu keywordsnya langsung muncul. Bisa langganan apa enggak? Mau langganan boleh, mau beli satuan boleh ya. Karena itu hari-hari isi DM saya. Oke, thank you for the attention. Baik. Oke, episode Brunch with Dave kali ini saya sudah janjian ngobrol dengan Eva Celia. Kita akan membahas mengenai komitmennya Eva terhadap kesehatan jiwa dan juga mentalnya. Menarik ya. Mental health juga baru mendapatkan perhatian yang sangat menarik beberapa minggu lalu. Jadi saya pikir insight dari anak muda seperti Eva Celia should be interesting also to discuss and to be shared kepada para penontonnya Brunch with Dave Bazar Indonesia nih ya. Oke, dimanapun Anda berada, semoga inspirasi ini dapat menjangkau Anda. Kalau ketinggalan live Instagram ini, nanti lihat lagi di YouTube-nya Bazar Indonesia, cari Brunch with Dave ya. Oke, dari tadi perhatian saya ke kamera, ke atas, saya takut saya lupa melihat apakah Eva sudah muncul di layar monitor ini. Sekejap ya, nggak bermaksud nggak memperhatikan everyone. Ada Sabrina, Erika, Eva belum muncul. Oke, baik. Sambil menanti kehadiran Eva, siapa yang sudah mendengarkan dan menyimak lagu-lagunya Eva? Tadi saya sambil mempersiapkan diri, sambil makan pepaya ya, ngedengerin sebelum ngobrol sama Eva pengen denger lagu-lagunya Eva Celia kayak apa. Seru ya, menarik ya, ringan, manis gitu. Dan saya lihat di Instagramnya Eva itu baru mendapatkan 2 nominasi AMI Awards loh. Hebat loh. Oh my god ya. Come to think of it, saya itu terakhir kali berarti membahas Eva adalah bersama mamanya. Zaman Eva masih kecil banget itu. Zaman saya masih kerja di TV. Oke, sesekali saya lihat ke bawah ya. Eva, are you here with us? Oke, sama satu lagi. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik dan menarik bagi saya juga untuk tetap mengingatkan teman-teman. Apapun kegiatan teman-teman selama long weekend ini, dimanapun Anda berada, tetap protokol kesehatan pribadi dijaga. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Karena perjuangan kita dengan pandemi ini belum selesai ya. Nah, itu sudah ada Eva. Give me one moment to click her and go live with. Oke. Hai Eva. Hai. Apa kabarmu? Baik. How are you? I am good. That's good. Good to hear. Aduh, mata kamu tuh bagus sekali loh. Aduh, enggak, ini lagi sembab banget. Aduh, bentuknya tuh cakep banget. Oh, thank you.
Eva, aku tuh pengen tanya deh. Aku dengar dari tim Bazar, kamu tuh punya komitmen yang begitu luar biasa dalam menjaga kesehatan badan dan kesehatan jiwa kamu. So what did you do? What kind of commitment is that? I feel like our health is such an investment. I feel like it's something yang sangat berharga. So about 3-4 years ago, jadi emang sebenarnya growing up I knew I have a very weak immune system. Aku mudah sakit. My periods were all over the place. It wasn't regular, it was irregular. Tapi aku malu mau ngomong sama siapa gitu. I was super shy and I was scared that something was wrong with me. But 3 years ago something shifted dan aku kayak memutuskan untuk I have to take actions for myself. I have to start taking care of myself. Karena aku tahu ini sebenarnya bisa dirubah dengan diet yang benar, dengan lifestyle yang baik. So I went to the doctor, but it didn't really solve anything. Malah dikasih kayak antibiotic, which made things worse. Macem-macem deh pokoknya, and it was just a never-ending visit to the doctor sampai akhirnya aku memutuskan, oke, ya udah, gue akan mencoba cari cara yang lebih holistik. At that time I didn't really know anything about holistic medication or alternative medication or plant-based diet or you know all these things. Cuman di situ aku kayak memberanikan diri untuk just dive in dan belajar. Yeah, it's been life changing ever since. Dan perjalanan healing tuh memang gak linear ya, naik turun gitu. Sometimes you feel good, but then on most days you're like, you feel sluggish. Like today I feel sluggish. Mungkin karena kemarin aku juga salah makan. Jadi it's a very interesting journey, but I'm so happy that I took it. Oke, sebelum kita lanjutkan ada Tara Basro. Tadi say hi Tara. Hi, How are you, darling? Udah di atas tadi. Oh my God. Itu katanya. Tara, aku juga mau janjian live sama Tara dong. Abis sama Eva nanti ya, Tara ya. Nah, oke, let's continue. Nah, apa sebetulnya pemicunya Eva sampai akhirnya tadi kan Eva bilang dari kecil Eva menyadari bahwa imunitas tubuh Eva itu tidak sama dengan yang lain, sedikit rendah. Apa pemicunya sampai akhirnya Eva memutuskan, oke, I cannot take it, aku harus menganalisa dengan baik. Sampai tadi kan bilang periksa ke dokter. Apa pemicunya di balik itu? Mungkin pemicunya adalah capek, suffering aja sih. I see my mom, someone who is like super healthy no matter what she consumes. Okay. But then I also know my dad who is very much like me. Yang mudah banget kena flu, demam, digestion issues. So yeah, I think that's what it is, and I also didn't want to depend on like so many supplements because I was taking like all these kinds of vitamins, and I don't know if that was actually beneficial for me atau enggak. Terus habis itu ya udah akhirnya aku memutuskan untuk nggak mau kayak gini lagi deh. Dan di saat itu aku nggak tahu mau ngomong sama siapa, dan justru Tara adalah salah satu yang we sort of like share this journey together, and she's always there, and I love talking to her about this. Ya begitu. Oke. Yang memperkenalkan atau membuat Eva memutuskan untuk lebih plant-based diet. So you're a vegan? Should we say, are you vegan now? I'm not vegan. I would say plant-based. Jadi sebenarnya waktu itu si Tara sempat ngirimin aku video dokter ini dari US. She's like she's
holistic practitioner gitu, functional nutritionist, biohacking the women's hormones. Terus di video itu dia ceritain soal the women's cycle, menstruation, which is something yang di saat itu aku nggak terlalu tahu banyak gitu, dan mungkin banyak juga perempuan yang sebenarnya nggak tahu banyak bahwa perempuan ini setiap minggunya itu hormonnya berbeda, maka nutrisi dan lifestyle lifestyle dan dietnya juga seharusnya berubah gitu. Nutrisi yang kita butuh ternyata setiap minggu tuh berbeda-beda. Beda-beda. And then di situ protokolnya memang masih disuruh mengkonsumsi daging, but it has to be like grass fed, enggak antibiotik and all that kind of stuff, which at that time was very difficult untuk dicari. So I decided to just go plant-based, benar-benar stop makan daging, ayam, makan ikan, and it did a lot of wonders ternyata buat tubuh aku. Mungkin banyak orang yang nggak cocok ya dengan diet ini gitu, dan menurut aku memang setiap orang tuh kebutuhan dietnya beda-beda, but this particular diet for me is amazing. But I didn't want to go full vegan at that time. When I did go full vegan, tapi ternyata nggak cocok. Ternyata nggak cocok. Terus aku juga ketemu beberapa functional nutritionist lainnya yang we just try to work towards my ultimate health goal, which is just to be fit and to increase my immunity. Just to be clear, Eva, coba mungkin bisa bantu kita. Apa sih bedanya plant-based aja sama vegan? Kalau plant-based itu berarti hanya makan sayur-sayur. Kalau vegan tuh benar-benar nggak mengkonsumsi telur, dairy, ya of course daging, ayam. Dan kalau plant-based tuh masih mengkonsumsi kayak kalau aku udah nggak makan daging dan ayam sih, tetap nggak makan daging sama ayam. Tapi ada orang yang bilang plant-based, mereka juga sebenarnya masih makan ayam dan daging, cuman memang lebih sedikit. Sayur-sayuran memang jauh lebih mendominasi gitu. That's the difference. Kalau misalnya itu yang aku pahami, I'm wrong. If I'm wrong, somebody please. Aku setuju apa yang Eva bilang bahwa diet atau pola makan kita itu beda-beda kebutuhannya tergantung badan kita ya. Jadi it's not one size fit all. Kita itu nggak bisa ngelihat teman kita cocok diet yang ini, terus kita adopsi, terus kita berharap hasilnya sama, ya kan? And seperti yang Eva bilang, itu it's also a journey. Lo harus coba dan lihat efeknya gimana di badan lo. Gitu kan ya, Eva? Iya, betul. Setuju banget. Perubahan signifikan apa yang Eva lihat dari badan Eva sehingga akhirnya Eva merasa bahwa ini rupanya yang dibutuhkan badan Eva, plant-based? Tadi ini ada orang yang sempat nge-komen bahwa aku itu, she was saying something like about candida and yeast overgrowth. And emang di awal aku udah cek, emang I did have yeast overgrowth. Dan ketika I adapted the plant-based lifestyle, within 1 or 2 months aku cek udah hilang. So that was very significant for me. Aku udah jarang banget. I usually kayak misalnya sebelum aku plant-based aku sering banget flu, sebulan sekali bisa flu, dan aku ada amandel kan. Kalau capek pasti langsung kambuh. Ever since I stopped eating meat, itu adalah sesuatu yang aku lihat yang paling signifikan sih perubahannya. The yeast was completely gone. I didn't get sick as often. I felt more energetic. Cuman I still have a lot of digestive issues yang sampai sekarang masih
menjadi perjalanan aku untuk aku benerin. Yes, it's a journey. It's a journey. It's a journey. Yeah, yeah. So, do you prepare your own meals, or you have somebody else prepare them for you? Aku suka masak memang, dan Okay. apa yang aku harus konsumsi, apa yang baik buat aku, memang hanya aku doang yang tahu. Jadi yes, on weekdays aku masak buat diri aku sendiri. Okay. Do you find it difficult mempertahankan gaya hidup plant-based kalau aktivitasnya di luar rumah? Sekarang udah enggak, karena opsinya udah lumayan banyak ya. Dulu mungkin 3 tahun yang lalu masih agak lebih challenging karena belum banyak restoran-restoran yang meng-offer atau mengakomodir diet plant-based. Cuman sekarang udah jauh lebih mudah, banyak restoran-restoran enak, banyak restoran yang mungkin bukan restoran vegan atau vegetarian yang tetap meng-offer opsi-opsi plant-based gitu. So I don't think it's difficult. Cuman karena emang aku perlu nge-prepare meal aku sendiri, karena yang tadi aku bilang aku punya banyak digestive issues. I can't just eat out gitu. Jadi aku memang harus prepare dari rumah. Nah, itu tuh agak ribet memang, but like it's worth it. It's worth the time, the energy, because in the end of the day I know I'm taking care of my body. Yeah, it's an investment you do for your body. Yeah. Yeah. Nyontek dong, Fa. Apa your favorite go-to menu? Satu aja yang Eva tuh suka sekali. Pokoknya kalau nggak tahu mau makan apa, udah itu deh jagoannya Eva. Sebenarnya aku nggak ada menu favorit sih, karena aku kalau nge-prepare makanan sehat tuh benar-benar mencoba untuk sesimpel mungkin. Jadi misalnya I would boil some quinoa, I would saute some veggies, and I would like fry an egg or tempe or tahu, and then that's my meal. Jadi aku suka makanan-makanan yang simple. Ternyata memang kan banyak yang gue sukanya mahtah, gue sukanya yang bumbu gitu. Yeah, I do crave that once in a while. Cuman tiap hari aku mencoba untuk just keep things simple, biar digestive system aku juga nggak bekerja terlalu susah untuk trying to break it all down gitu. So I keep things simple. Okay. Karena topik kita juga adalah komitmen memperbaiki gaya hidup untuk kesehatan jiwa dan raga. Yang aku pengen tahu, mentally setelah perubahan lifestyle yang Eva lakukan ini, apa yang Eva rasakan, Fa? Ya itu juga perjalanan yang nggak linear sih, naik turun banget when it comes to your mental health. Because I know kalau udah isu mental health itu sebenarnya sangat kompleks dan riwah. Cuman I do believe that apa yang kita makan tuh punya efek yang sangat luar biasa ke pola pikir kita, ke kesehatan mental kita. Jadi salah satu alasan kenapa aku memutuskan untuk be a little more conscious of what I eat is because ever since I start clean eating, I'm not saying aku sempurna ya, maksudnya I still have my cheat days. I still want to enjoy martabak and a little burger here and there. Cuman memang ketika makan aku jaga, pikiran juga secara otomatis lebih terjaga. Walaupun memang yang aku tadi bilang, I think mental health issues is just so complicated dan apa namanya, I'm no expert here. Sebabnya banyak. Cuman aku percaya bahwa clean eating is a way to sort of make it a little better. Okay. Through your journey of this life-changing lifestyle, do you consult with your mother also? Karena kan seperti kita tahu, yang aku tahu, Sophie itu kan dari dulu udah garis keras ya kan, gaya hidup sehatnya. Benar nggak sih, Fa?
Cubit nih. Atau gini deh, what's her comment? Apa komentar nyokap melihat perubahan gaya hidupmu? Kalau mama itu yang tadi aku bilang, I think she hit like the gene jackpot. Jadi no matter what she eats, she will stay healthy and lean. Jadi memang aku jauh lebih health conscious daripada mama. I see. But she's also concerned, you know, maksudnya ngelihat anaknya yang begitu passionate-nya soal dunia wellness, dia juga jadi ikutan lah, maksudnya kayak apa sih ini, apa sih itu, who is Alif Safiti, what is you know, this women's cycle that you're talking about. Jadi dia juga jadi ikutan gitu. Cuman dia nggak pernah ada masalah kayak aku gitu, jadi agak susah juga untuk konsultasi sama dia because she's always so strong and was built that way because her mom is also like very stoic and rigid and kebal gitu dari segala penyakit kayaknya. So it's really difficult karena kalau ngomong di antara keluarga atau teman-teman, mungkin banyak orang yang bilang, lo kebanyakan mikir, lo terlalu sensitif, lo mungkin ini doang, mungkin stomach ulcers or something, you should go to the doctor gitu. Padahal aku tahu ternyata memang jauh lebih complicated dari itu, and I feel like my friend Tara, she understands me most when it comes to this, and she always listens. And vice versa, jadi kayak it's nice kalau misalnya kita lagi ngejalanin wellness journey, menurut aku penting untuk ada at least satu orang yang kita bisa saling share, kita bisa curhat, kita bisa saling check up on each other, karena it's so easy sebenarnya untuk fall back to our previous patterns, untuk tiba-tiba kayak jadi makan berantakan lagi, begadang. Aku dulu suka banget begadang, sekarang udah enggak sih. Dulu tuh aku tidur bisa kayak di atas jam 1, jam 2, terus lupa exercise gitu. So it's really nice to have someone to talk to and to share your journey with, to remind you. Itu penting. Okay. I got it. Sebel ya rasanya ya kalau temen tuh detail our problems gitu ya, Kak ya. Tuh biar teman-teman tahu tuh. Gitu kan. Ya, manja banget sih lo, kayak begitu aja perut lo upset ya kan? Aduh kayaknya ya. Don't do that, guys. Please. Jadilah teman seperti Tara kepada Eva ya, yang mengerti dan mendukung. Tuh. I want to talk about your music. Yes. Mungkin tadi di awal aku udah bilang, kita harus kasih selamat loh sama Eva karena Eva mendapatkan nominasi AMI Awards kan tahun ini. Congratulations, baby girl. Thank you so much. Thank you. How does that make you feel? Kayaknya setiap dapat nominasi AMI tuh rasanya kayak apa ya, because I always make music because I love it, not for like the glitter or the gold, karena emang aku cinta sama musik dan aku pengen bikin musik dan aku ngerasa aku punya cerita yang mungkin orang di luar sana bisa relate dan bisa jadi merasa nggak terlalu kesepian. Jadi ketika dapat nominasi AMI tuh aku kayak, is this even real? You were not expecting it at all? Yeah, cause well, of course music is what happened. Okay, of course. Okay.
kamu pause. Oke. Are we connecting again? Yes. Iya. Yes. Tadi sampai mana aku ngomong? Okay. It's your passion. Music is your passion. Yeah, music is my passion. Maksudnya kayak, ya memang musik adalah karir aku, cuman nggak kerasa seperti karir karena ini adalah hobi, adalah passion. Jadi ketika mendapat sebuah nominasi, aku selalu yang kayak, what? What is going on? Flashback sedikit dong, Fa. Kapan Eva tahu dan memutuskan bahwa music is your passion and it's going to be your choice of career? Sebenarnya even sampai sekarang aku masih mempertanyakan sih, Dave, karena aku post ini beberapa minggu yang lalu bahwa aku tuh sebenarnya seseorang yang punya banyak hobi dan punya banyak passion dari kecil. Yeah. Sampai sekarang menurut aku ada beberapa orang mungkin yang setiap season tuh callingannya berbeda gitu. Beda-beda. Kayaknya gue kali ini mau begini deh. Kayaknya kali ini gue mau begini deh. Nah, aku tuh ngerasa kayak I have so many things that I want to say that kadang mungkin musik sendiri tuh nggak cukup gitu. Aku butuh media lain untuk bisa mengekspresikan diri. Cuman aku memutuskan memang untuk serius di musik tuh ketika aku balik ke Jakarta, pas balik dari LA, terus aku manggung di Java Jazz bareng Ayah, terus aku juga dapat panggung sendiri, dan di situ I fell in love all over again with music, and I knew I wanted to be a performer. I love connecting with people. Cuman that doesn't mean that it's my only passion. It doesn't mean that sampai sekarang aku nggak bingung gitu, ini kenapa gue nggak bisa sededikasi itu ke musik dibanding teman-teman gue yang tiap bulan bisa ngeluarin karya. Kok gue nggak seperti itu. Dulu tuh gue ngerasa apa ya, bersalah terhadap musik gitu, that I couldn't make the time like my friends did. Cuman aku tahu that memang ada beberapa orang mungkin memang passionnya banyak dan pingin melakukan banyak hal, and that's okay. And I actually bought like 3 books on it. It's called, karena julukannya ini apa, Renaissance Man, multi-potentialite. So there's actually a word for it. Dan aku baru tahu gitu, dan setelah aku research lebih dalam, aku kayak, oh ternyata gue begini karena ini, dan it's totally okay. Mungkin ada orang di luar sana yang sampai sekarang ngerasa bahwa gue nggak tahu panggilan hidup gue apa, gue nggak tahu passion gue apa. Maybe you just don't have one passion, you have a lot. Gitu. Okay, and it's okay. It's okay. It's completely normal. Nah, kalau gitu kita pengen diajak kenalan sedikit dong. Selain musik, berarti apa tuh passion lain dari seorang Eva Celia? Banyak. Cerita dong, satu aja. Wellness adalah sebuah passion yang cukup research cukup banyak, and I'm planning to take courses on it, because holistic medicine has helped me in a lot of ways, dan aku pingin melakukan itu juga buat orang lain. And I know mungkin perjalanannya lama, but it's a dream of mine to be able to help people. Okay. Aku sangat passionate sama binatang dan lingkungan. I just found pottery, which I fell in love with. The first time I touched the clay, I was like, gue harus seriusin nih, karena ternyata semenyenangkan itu and so soothing, because I'm such a jumpy person, I get anxious a lot. Jadi melakukan pottery itu benar-benar bikin aku kalem dan tenang, dan it's kind of like a meditation in a way gitu. I love cooking. I love playing video games. I stream video games. Playing video games, that's insane. Kayak di awal pandemi kayak ngapain ya? Gue kan suka main video game ya. Kenapa? Why don't I stream it? So. Renaissance girl, my God, you have a lot of
Nuance, a very nuanced girl. Yeah, Okay. I would say. Yes. Ada yang nanya online gamesnya apa? Mau main online ya sama Eva ya? Ih, kamu kayak aku ngobrol sama ponakan aku deh tiap kali telepon. Lagi apa? Online games. Oh my Oh ya God. ampun. Anyway, kalau bicara cita-cita terdekat. Cita-cita terdekat, um, cita-cita terdekat sekarang yang out of reach itu sebenarnya tour, konser. Jadi sebenarnya tahun ini Yay! tuh ada rencana, cuman ya of course we're in the middle of a pandemic, jadi diundur yang belum tahu sampai kapan. Jadi mimpinya sedikit diturunin, which is ya untuk keluarin album itu pertama, album kedua, ketiga I wanna try other things. Kayaknya I'm taking some classes now and I'm learning business in some sense. Dari dulu tuh aku selalu pingin tahu soal dunia bisnis itu seperti apa sih. So I'm sort of like tapping into that, knocking on that door, trying things out. Karena menurut aku sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. It's important that you stay busy, keep yourself occupied. Walaupun itu nggak necessary untuk semua orang, cuman untuk aku itu cara yang effective to cope with the stress of being at home. And not doing music and not performing, because that's very stressful for me. Jadi untuk bisa menemukan kesibukan baru, passion baru, itu penting buat aku. Okay. Speaking about passion, you are also passionate about crystal nowadays? Yes? Lumayan. Okay. Cerita dong, gimana bisa kenalan sama Crystal? And aku kan suka lihat ya, Tufa, di social media, crystal healing lah. What actually does the crystal do and how does it work? Well, ini sebenarnya percaya nggak percaya sih. Maybe to a lot of people this sounds like a mambo jumbo and a lot of like woo-woo stuff. Cuman buat aku it's sort of like practical and it makes a lot of sense gitu, bahwa in crystals there are a lot of healing properties because it's such like an old element yang ada di bumi, and it has all of these properties that could be beneficial for you. Dan aku sama mama sebenarnya waktu itu lagi di Bali, mungkin udah lama sih, sekitar 5 tahun yang lalu. Terus ketemu sama orang ini, and sebenarnya kita juga udah temenan cukup lama, and he introduced us to this woman who owned a crystal shop, and we went in there and we just fell in love. Maksudnya kayak terpanggil gitu, kayak dengan filosofinya, dengan cerita-ceritanya. So yeah, that's how we got into crystal. Cuman aku nggak yang ampe koleksi banyak banget, even though I come to think of it, I do have a lot of crystals. Okay. Kan sekarang kan lagi banyak yang tap into crystal healing juga kan di social media. So I'm quite intrigued actually. Aku abis ini mau lihat-lihat. You should, di Kemang there's a really good store that sells like affordable, really high quality crystals, and you should definitely check it out. Dan sebenarnya aku menggunakan kristal lebih untuk kayak menyeimbangi cakra-cakra when I'm feeling sort of like out of balance, or even like kemarin aku perutnya lagi nggak enak karena aku salah makan. I just put like a crystal on top of it, and like it just I feel abis itu kayak lebih mendingan lah. I don't know if it's like sugesti atau apa, but I love crystals. I love my crystals. Okay. Oke, ada kristal yang selalu dibawa-bawa nggak katanya tuh? Banyak sih, dan untuk setiap occasion beda-beda. Kayak misalnya aku mau nyanyi, I bring I think it's called lapis lazuli, which is like
a crystal for public speaking and for confidence. Ah. Uh, Ah. I um, want. atau kalau misalnya aku kan orangnya I have like social anxiety. I don't really like being in like a large crowd. Aku sebenarnya orangnya cukup introverted. And there's this crystal, and there's a special crystal for that, yang to protect your energy and yeah, all those sorts of things. So sebenarnya apa yang kamu butuhkan, you can find a crystal for it. Okay, aduh, Oh. I am so googling it. Yes, dan ada juga yang buat creativity. So when I write songs, I just put that crystal next to me, and it's sort of just like menghilangkan this barrier you have towards yourself of not feeling like good enough, low self-esteem, insecurities. Jadi itunya dihilangin gitu. Ya, yang berminat abis ini coba research langsung tuh ya, Crystal Healing Power. Okay, our time is up. Eva, aku mau bilang terima kasih. Kamu sudah meluangkan waktu untuk bazar. Aku juga terima Sehat-sehat kasih. selalu. Udah diundang, aku seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Besok-besok kita ketemu lagi dalam situasi yang lebih baik, hopefully ya. Ketika semua sudah lebih baik. Yes. Have a very beautiful weekend ya Eva ya. Terima kasih loh. Thank you so much. It's so good talking to you. Dan untuk yang semua udah nonton, terima kasih juga. Everyone, thank you so much. Have a beautiful weekend. Bye. Bye.